Indonesia memang perlu. Canggih, Bay. Ada hospital di laut. Tak lama lagi siap nih. KRI Bung Karno. Salam sejahtera, salam damai, dan salam persaudaraan, guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki, dan dipanjangkan umur. Oke guys, pada video kali ini aku mau bikin satu lagi reaction, guys. Reaction kita kali ini berjudul dari korvet hingga fregat 5 alutsista terbaru TNI Angkatan Laut 2023 dari channel C5. Oke guys, seperti biasa di akhir video nanti aku akan memberi sedikit ulasan dan pendapat berkenaan dengan video yang aku react hari ini. Dan jangan lupa untuk memberi dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Ayo guys, kita tonton video ini bersama-sama. Kita tengok 5 alutsista terbaru Angkatan Laut Republik Indonesia. Kita tengok macam mana kehebatannya. Ayo, kita mulakan reaction kita dengan hitungan 1, 2, 3. 5 alutsista terbaru TNI Angkatan Laut. Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5. Laut merupakan wilayah yang sangat vital dan menjadi gerbang masuk utama untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Maka dari itu, pembaruan teknologi alutsista laut seperti kapal perang tentunya sangat penting untuk melindungi perairan, mendukung operasi militer, meningkatkan kekuatan nasional, memberikan bantuan kemanusiaan, dan selalu menegakkan keamanan perairan nasional maupun internasional. Setelah di video sebelumnya kita membahas 5 alutsista terbaru TNI Angkatan Udara, maka hari ini kita juga akan membahas alutsista terbaru TNI Angkatan Laut. Dengan adanya pembaruan di armada TNI Angkatan Laut, tentu saja kita sebagai rakyat Indonesia bisa merasa lebih aman dalam menghadapi berbagai macam situasi yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagai catatan, alutsista yang akan kita bahas nanti ada yang telah selesai dibangun dan beroperasi dan ada juga yang masih dalam tahap pembangunan. Oke, sudah cukup untuk intronya. Berikut 5 alutsista terbaru TNI Angkatan Laut yang berhasil dirangkum oleh C5. Oke, jom guys, kita tengok. Satu, kapal patroli Dorang Class. Dorang Class. Kapal kelas Dorang adalah jenis kapal patroli yang baru-baru ini dioperasikan oleh Angkatan Laut Indonesia yang dibangun oleh PT Caputra Mitra Sejati. Kapal kelas ini direncanakan pembuatannya sebanyak 7 unit. 2 unit pertama telah selesai dan telah ditugaskan pada tanggal 31 Agustus tahun 2022 yang lalu. Kedua kapal ini diberi nama KRI Dorang dan KRI Bawal. Saat ini kedua kapal ini bermarkas di kota Ambon, Maluku dan kota Sorong, Papua Barat Daya. Sisanya 4 unit lagi masih dalam proses pembangunan. Kapal kelas Dorang memiliki spesifikasi yang membuatnya berbeda dengan kapal patroli biasa. Kapal ini memiliki dimensi panjang 60 meter, tinggi 4,95 meter, lebar 8,5 meter, dan memiliki bobot penuh 520 ton. Ditenagai oleh 2 mesin diesel yang menghasilkan daya sebesar 3.200 kW, kapal ini mampu melaju dengan kecepatan jelajah 15 knot, serta kecepatan maksimum hingga 24 knot. Selain itu, kapal ini juga mampu berlayar selama 6 hingga 8 hari dan dapat membawa 46 personel aktif plus 9 personel cadangan. Dari segi persenjataan, kapal ini dilengkapi dengan 1 unit meriam utama otomelara berkaliber 40 mm yang berkemampuan tracking system dan dilengkapi laser rangefinder, IR kamera, dan day kamera, sehingga mampu ditembakkan dari fire control system. Selain itu, juga ada 2 unit senapan mesin berat kaliber 12,7 mm yang dipasang di sisi kanan dan kiri lambung sebagai senjata pertahanan terhadap serangan udara. Kapal ini nantinya juga dapat dilengkapi dengan rudal anti kapal jika Indonesia berada dalam keadaan darurat di masa yang akan datang. Canggih guys, walaupun dia kapal patroli. 2. Kapal rumah sakit KRI Dr. Rajiman Widio Diningrat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada cincin api dunia membuat ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat vital.
Dengan hadirnya kapal yang satu ini, tentunya bisa menjadi salah satu solusi untuk fasilitas kesehatan militer Indonesia. Kapal Dr. Rajiman Widyodiningrat merupakan kapal kedua dari kapal rumah sakit kelas Sudiro Husodo kepunyaan TNI Angkatan Laut. Kapal ini dinamai setelah nama pahlawan nasional Indonesia, Rajiman Widyodiningrat. Nah, kapal yang dibangun oleh PT PAL Indonesia ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 dan baru-baru ini telah ditugaskan, yakni pada tanggal 19 Januari awal tahun ini. KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat memiliki panjang 124 meter, lebar 21,8 meter, tinggi 6,7 meter, dan bobot 7.290 ton. Kapal ini mampu menampung hingga 643 orang, termasuk pasien, dokter, perawat, dan awak kapal. Kabin kapal ini sudah dilengkapi dengan 12 ruang operasi, fasilitas laboratorium, dan radiologi yang modern. Semua fasilitas ini tentunya akan memudahkan para pasien dalam mendapatkan pengobatan yang optimal. Kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat memiliki kecepatan maksimum hingga 18 knot dan ketahanan layar selama 30 hari di laut. Mampu menjelajah sampai 10.000 mil laut, kapal ini tidak dilengkapi dengan senjata apapun. Namun, kapal ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan kecanggihan lainnya, seperti hanggar, 2 unit helipad untuk helikopter medis, sistem pemantauan lingkungan laut, dan sistem navigasi modern. Canggih, Bang. Ada hospital di laut. 3. Kapal pemburu ranjau Pulau Fani Class. Kapal kelas Pulau Fani merupakan kapal perang tipe pemburu ranjau yang dibuat untuk mengamankan perairan dari ranjau laut. Kapal ini dibangun oleh galangan kapal asal Jerman, Abeking and Rasmussen, berdasarkan kapal Manhunter kelas Frankenthal untuk TNI Angkatan Laut. Ada 2 unit kapal di kelas ini yang akan dioperasikan oleh Indonesia, yakni KRI Pulau Fani dan KRI Pulau Vanildo. Pemberian nama kapal ini dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono pada Selasa 11 Oktober tahun 2022 yang lalu. Kontrak efektif untuk membangun kapal ini telah dimulai sejak tanggal 29 Januari tahun 2019 dan Indonesia telah menganggarkan 204 juta US dollar untuk membeli 2 unit kapal pemburu ranjau ini. Nah, yang membuat kapal kelas Pulau Fani istimewa adalah kemampuannya yang dapat bekerja dengan baik di laut dangkal maupun laut dalam sebagai jenis kapal penanggulangan ranjau. Jadi, kalau ada ranjau laut yang mengancam keselamatan kapal-kapal TNI Angkatan Laut, KRI Pulau Fani dan KRI Pulau Vanildo bisa diandalkan untuk bertindak cepat dan mengatasi situasinya. Kapal kelas Pulau Fani memiliki panjang 61,4 meter, lebar 11,1 meter, dan bobot sekitar 635 ton. Kapal ini mampu mencapai kecepatan maksimum 18 knot dan memiliki endurance hingga 10 hari di laut. Kapal ini dilengkapi dengan komponen sebanyak 39 orang, termasuk awak kapal dan personel pengawas ranjau. Untuk persenjataan, kapal ini dilengkapi dengan meriam kaliber 20 mm dan dilengkapi dengan sistem pemindai ranjau. Kapal ini juga memiliki fitur dan kecanggihan lainnya, seperti kemampuan untuk mengoperasikan drone bawah air. Ada drone bawah air, guys. Penting juga kapal untuk menjejaki ranjau di laut. 4. Kapal korvet KRI Bung Karno. Kapal yang satu ini cukup terkenal karena diambil dari nama Presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Karno. KRI Bung Karno adalah sebuah kapal perang jenis korvet yang dibangun oleh PT Karimun Anugrah Sejati, Batam. Ibu Megawati sendiri bersama Kepala Staf Angkatan Laut TNI Yudo Margono yang meresmikan nama kapal ini di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Juni 2022 yang lalu. Kapal ini dilengkapi dengan teknologi terkini dan memiliki fitur-fitur yang cukup canggih sehingga diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Panjang kapal ini sekitar 73 meter, lebar 12 meter, dan bobot 1.300 ton, serta mampu menampung 55 orang awak kapal. Kapal ini bisa mencapai kecepatan maksimum 24 knot, setara dengan 44 km per jam, dan memiliki endurance hingga 20 hari di laut. 20 hari, guys. Nantinya, kapal ini juga akan dilengkapi dengan berbagai jenis persenjataan, seperti meriam kaliber 40 mm Leonardo Ottomarlin buatan Italia, 2 unit Cannon otomatis kaliber 20 mm, dan rudal yang belum diketahui.
Lengkap dengan fitur canggih seperti sistem radar, sonar, dan komunikasi terkini, kapal ini juga akan difungsikan sebagai kapal kepresidenan. Dalam perannya sebagai kapal pesiar kepresidenan, KRI Bung Karno direncanakan akan memiliki akomodasi VVIP anti peluru dan dapat berfungsi sebagai kapal komando dalam keadaan darurat yang juga mampu beroperasi pada berbagai kondisi cuaca. Nah, saat ini kapal ini masih dalam pembangunan. Per Juni tahun 2022, kapal direncanakan dibangun dalam waktu 12 bulan dan selesai pada waktu dekat. Tak lama lagi siap nih, KRI Bung Karno, kapal perang. 5. Kapal fregat Merah Putih. Wah, nomor 5 cantik. Pada pameran Indo Defense bulan November tahun 2022 yang lalu, CEO PT PAL Indonesia, Kaharudin Djenot, mengumumkan persiapannya untuk mengerjakan kapal fregat pertama pesanan TNI Angkatan Laut. Meskipun pemotongan baja pertama awalnya tertunda, akhirnya dilaksanakan juga pada tanggal 9 Desember tahun 2022 di galangan PT PAL Surabaya. PT PAL akan membangun 2 unit kapal perang berdasarkan desain kapal fregat kelas Arrowhead 140 atau Type 31 Frigate dengan desain khusus untuk TNI Angkatan Laut. Kedua kapal ini nantinya akan dikenal sebagai kapal fregat Merah Putih. Proyek pembangunan fregat Merah Putih ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam membangun pertahanan nasional yang kuat dan mandiri. Nah, beberapa komponen memang akan didatangkan dari Babcock Inggris yang merupakan salah satu perusahaan pembangun kapal kelas ini. Fregat Merah Putih yang akan dibangun PT PAL nantinya akan memiliki panjang 138,7 meter, lebar 19,8 meter, berat sebesar 5.700 ton, dan akan diawaki oleh 100 orang kru. Dengan dimensi sebesar ini, tentunya kapal fregat Merah Putih akan dilengkapi berbagai teknologi terbaru, mulai dari sensor, radar, perangkat elektronik, hingga persenjataannya. Pembangunannya akan dilakukan selama 69 bulan dan diharapkan akan selesai pada tahun 2026 atau 2027. Proyek ini digadang-gadang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia melalui peningkatan industri galangan kapal nasional dan pengembangan teknologi dalam memproduksi kapal perang modern. Ya, semoga saja proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi industri pertahanan Indonesia demi memperkuat kedaulatan negara. Benar, penting aset ketenteraan paling penting. Jadi, itulah dia 5 alutsista terbaru TNI Angkatan Laut menurut Si5. Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, itulah tadi video kita yang berjudul dari Corvette hingga Frigate 5 alutsista terbaru TNI Angkatan Laut dari channel Si5. Oke guys, menurut aku Indonesia memang perlu kapal-kapal yang banyak untuk melindungi setiap inci kawasan laut dia lah. Sebab Indonesia mempunyai beribu-ribu pulau. Jadi ia memerlukan aset yang banyak lah. Penting lah sebenarnya. Sebab maklumlah di sekeliling macam-macam cabaran yang perlu dilalui. Jadi ia perlu meningkatkan lagi tahap keselamatan dan dekat laut, terutama sekali membina ataupun merakit kapal-kapal yang terbaru serta canggih. Oke guys, semoga segala pembuatan kapal-kapal yang ada dalam video tadi itu dibuat dengan sempurna serta dipermudahkan urusan. Oke guys, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Kita jumpa next video. Teruskan perjuangan hidup, teruskan mengeratkan tali persaudaraan, dan akhir kata, salam sayang dari saya buat warga Malaysia, Indonesia, dan seluruh dunia. Salam damai, Lansar Tarigas. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.